Eh, Selamat malam semuanya, perkenalkan. Nama saya Nur Irfan Agafedila. Saya adalah Android developer di Bisa AI. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan webinar mengenai tutorial Android SQLite menggunakan Java. Mungkin langsung aja kali ya kita ke ininya, praktiknya. Jadi pertama itu ketika kita ingin membuat sebuah SQLite adalah kita harus membuat terlebih dahulu kelas untuk SQLite-nya tersebut. Yaitu pertama buat kelasnya dulu dengan nama mungkin data helper ya. Setelah kita buat data helper, terus kita extend kelas tersebut dengan SQLite open helper. Nah, di sini langsung kita alt enter aja kelas tersebut, maka nanti akan mengoverride metode-metode seperti on create dan juga on upgrade. Oke. Nah, di sini juga masih terjadi error karena dia harus membutuhkan sebuah konstruktor dalam kelas tersebut. Maka dari itu kita dengan membuat sebuah konstruktornya, yaitu seperti ini. Nah, pada data helper kita hanya membutuhkan konstruktor sebuah konteks. Maka untuk seperti string name, SQLite database, cursor factory, dan version itu kita hapus saja. Karena nanti value atau nilainya akan kita deklarasikan di dalam kelas ini. Setelah itu kita buat terlebih dahulu nama database-nya. Di sini kita kasih contoh, diberikan nama database-nya dengan mungkin namanya biodata siswa kali ya contohnya. Jangan lupa di setiap nama filenya nama database-nya itu ditambahkan extension dengan .db. Lalu kita buat version untuk database ya. Jadi setiap kita membuat SQLite itu tentu kita akan membutuhkan sebuah version. Jadi misalnya terjadi perubahan version, maka otomatis datanya juga akan berubah. Sebagai contoh, kita awalnya menggunakan version 1. Lalu ketika kita menggunakan version 2, otomatis data yang ada di versi 1 itu tidak akan kebawa ke database versi 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini kita deklarasikan ini 1. Nah, di sini kita kan di sini membutuhkan database name ya. Nah, di sini kita isi database name-nya dengan seperti ini. Yang setelah kita declare, nah ini factory kita tidak kita butuhkan, maka kita isikan null saja datanya. Lalu di sini kita isi version dari database SQLite-nya. Ya, sorry tadi layar belum di share screen ya. Jadi kita langsung saja kita lanjutkan kembali. Nah, ini di sini kita sudah menggunakan database name dan juga database versionnya. Nah, lalu di sini kan kita terdapat dua metode bawaan, yaitu override method bisa disebutnya, yaitu onCreate dan juga onUpgrade. Nah, di onCreate ini kita deklarasikan sebuah string, isinya adalah sebuah perintah untuk membuat
table dalam database SQLite. Seperti contohnya seperti ini. Read SQL. Di sini namanya adalah tabelnya siswa. Lalu di sini kita harus deklarasikan misalnya nama apa namanya, nama fieldnya NESN, terus tipe datanya. Lalu di sini kita deklarasikan dia sebagai primary key atau tidak. Di sini kita kasih primary key. Nah, di sini kita isikan field untuk nama dengan tipe datanya adalah teks dan ininya adalah not null. Nah, lalu kita isikan lagi di sini field kelas tipe datanya adalah teks dan not null juga. Lalu di sini field alamat sama juga tipe datanya dan juga not null. Nah, setelah kita membuat query dari SQLite-nya, kita bisa mengeksekusi database-nya, mengeksekusi query yang telah kita tulis ini, string SQL ini, yaitu dengan cara SQL database dot SQL. Nah, ini SQL adalah digunakan untuk mengeksekusi sebuah query dari yang telah kita tulis sebelumnya. Nah, di sini kan terjadi not null ya. Itu karena di sini kita membutuhkan koma. Nah, seperti itu. Begitupun di sini. Nah, maka selesai sudah kita membuat table dari database-nya. Setelah kita selesai membuat database-nya, lalu kita ke main activity. Pertama kita harus mencoba dari apa namanya, database dari kelas yang kita buat, yaitu dengan cara private data helper. Setelah itu kita inisialisasi ke dalam onCreate-nya. Nah, di sini kita cukup mengeceknya dengan cara itu menggunakan log. Nah, di sini kita cukup dengan cara mendapatkan database name-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita coba run terlebih dahulu. Mungkin dari sini apakah ada pertanyaan, boleh di zoom kak screen-nya? Oke, saya coba dulu ya. Sebentar ya, saya coba dulu.
Uh, Sorry ya, ini soalnya wifi lagi jelek jaringannya. Jadi share screen-nya kadang agak macet juga. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Soalnya tadi apa namanya terkendala ringan. Oke, di sini kan kita coba terlebih dahulu. Apakah satu? Nah, terus kita cek di run aja. Nah, di sini kan kebaca nih lognya itu database namanya biodata siswa.db sama dengan yang ada di kelas database helper. Setelah kita berhasil membuat database-nya dan dilakukan pengecekan, lalu selanjutnya adalah kita membuat menambahkan data menggunakan SQLite. Yaitu caranya kita harus membuat terlebih dahulu halaman untuk tambah datanya. Di sini kita buat empty activity saja, yaitu kita ganti namanya dengan mungkin insert update activity ya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat XML-nya ya, untuk menambahkan datanya. Di sini kita buat terlebih dahulu text input layout-nya. Oh ya, di sini kenapa belum ada text input layout? Karena di sini kita tidak mengakses dari apa namanya material. Kita masukkan library untuk materialnya. Setelah itu kita sinkronkan lagi Gradle-nya. Nah, lalu kita kembali lagi ke main insert update XML. Nah, di sini kita buat text input layout-nya.
Di sini kita deklarasikan mungkin width-nya itu 0 dp dan wrap content. Lalu kita deklarasikan left parent dan ini topnya adalah parent. Lalu kita deklarasikan style dari text input layout tersebut dengan outline box.dance. Setelah itu kita berikan ID-nya dengan nama fill NISN. Nah, di sini kita masukkan edit text-nya di dalam text input layout. Lalu kita deklarasikan width-nya itu dengan match parent dan height-nya adalah wrap content. Setelah itu kita berikan hint dengan nama NISN dan berikan input type dengan ininya tipenya adalah number karena pasti NISN adalah sebuah angka. Dan juga jangan lupa diberikan ID-nya. Nah, di sini sudah kita selesai. Lalu kita buat lagi mungkin di parent dari layoutnya itu kita berikan paddingnya supaya agak lebih rapi dan agak lebih ke dalam. Nah, habis itu kita buat text input layout lagi. Sini kita berikan ID untuk namanya. Dengan box stroke width-nya adalah 1 dp. Lalu stroke color-nya. Nah, ini stroke color ini digunakan untuk memberikan warna apa pada text input edit text-nya itu. Ini sedikit agak di zoom kali ya, supaya agak kelihatan. Terus ini text input layout. Lalu di sini kita isikan lagi input type-nya adalah ini text input edit text. Nah, lalu kita berikan ID-nya lagi dengan nama nama. Mungkin untuk mempersingkat waktu supaya XML-nya lebih cepat juga, saya ini aja kali ya. Saya blok seperti ini. Nah, setelah kita buat tampilan untuk menambahkan data, lalu kita balik lagi ke ini halaman insert update Java-nya. Nah,
Di sini kita deklarasikan si kelas data helper-nya dengan nama data helper. Lalu data helper kita inisialisasikan data helpernya. Setelah itu kita buat fungsinya terlebih dahulu. Lalu di sini alamat. Di sini karena kita menggunakan material button, maka kita deklarasikan materialnya button ya. Nah, ini juga di sini kita inisialisasikannya text input edit text. Karena kalau kita ini edit text, kemungkinan bisa for close. Dan for close-nya itu cannot cache biasanya. Terus kita find view by ID-nya. Nah, setelah kita deklarasikan find view by ID-nya, lalu kita kasih logic untuk penyimpanannya. Yaitu dengan cara set output listener. Ini saya kurang tahu kenapa tidak bisa di cast langsung jadi lambda expression ya di ininya. Karena biasanya saya menggunakan Kotlin, tapi pada webinar kali ini saya menggunakan Java. Di sini kita buat method untuk save datanya. Itu dengan cara, sebenarnya ada banyak cara sih untuk komunikasikan dengan SQLite. Pertama itu bisa dengan content values, dan juga bisa menggunakan langsung dari apa namanya query SQL-nya langsung. Ini adalah contoh penggunaan dari content values ya. Nah, lalu kita put data-datanya yang ingin dimasukkan ke dalam SQLite. Di sini kita masukkan key-nya itu nantinya akan dimasukkan di generate langsung menjadi sebuah field. Maka di sini kita generate NISN yaitu
Lalu di sini kita mendapatkan value-nya. Lalu kita masukkan lagi untuk kelasnya, untuk field kelas. Lalu kita put lagi untuk field alamat. Nah, setelah itu kita membuat si SQLite database ya, SQLite database untuk create-nya. Data helper dot get write database seperti ini. Nah, ini get write ke write table database itu bisa kita lihat dengan cara ctrl ke kiri. Nah, lalu close. Nah, ini adalah sekumpulan apa namanya fungsi-fungsi dari SQLite-nya, dari SQLite Open Helper. Nah, seperti ini. Lalu kita buatnya itu create dot insert. Sebenarnya ada banyak sih di sini. Kita bisa menggunakan create update seperti ini. Kalau kita menggunakan content values atau kita menghapus sebuah data bisa create dot delete seperti itu. Karena di sini kita ingin memasukkan sebuah data maka create dot menggunakan fungsi insert. Nah, di sini kan dibutuhkan parameternya itu sebuah string table, terus string no column hack dan content values-nya. Maka di sini kan nama database-nya di data helper itu adalah siswa ya. Maka di sini kita isikan siswa. Lalu untuk ininya kita isi null dan kita isi content values-nya dengan values. Nah, untuk mengecek apakah dia sudah berhasil atau belum, mungkin kita bisa menggunakan datanya itu seperti ini. Uh, nah, kan kalau untuk menghapus menambahkan dan juga mengupdate itu kan bisa menggunakan get writable database. Sedangkan kalau untuk membuat fungsi read data dalam SQLite kita menggunakan get readable database. Lalu di sini read data. Di sini juga kita bisa menggunakan raw query kalau kita ingin select data secara langsung. Jadi kita bisa untuk sebuah query-nya bisa menggunakan raw query, bisa menggunakan content values, dan juga satu lagi itu menggunakan exec SQL. Nah, di sini selection art-nya kita isi kursor. Itu kursor kita intent aja datanya langsung. Sorry.
Nah, setelah itu kita coba jalankan lagi ya. Mungkin sambil menunggu proses berjalan, apakah ada pertanyaan sampai di sini atau mungkin mengalami kendala ketika apa namanya membuat koneksi dengan database SQLite-nya. Nah, kita klik ini force close karena teksnya itu ya. Dia membutuhkan sebuah ini apa namanya stylenya itu harus stem.material.component. Jadi kalau dia menggunakan style yang biasa langsung gini stem.app compact maka dia akan langsung force close. Jadi kita harus deklarasikan timenya itu dengan stem.material.component seperti ini. Terus kita run lagi. Nah, sebentar ya, ininya terjadi error. Nah, ini karena kita langsung apa namanya memanggil Dynamic, jadi otomatis dia akan berwarna hitam tampilan ininya. Nah, ini kita mungkin kita isi ISN-nya ya, datanya seperti ini. Setelah itu kita isikan namanya. Terus kita isi kelasnya, terus alamatnya. Nah, klik simpan di sini bisa kita lihat datanya itu akan bertambah satu. Jadi ketika kita klik kita klik insert lagi, maka terjadi error karena di sini NISN-nya tidak boleh sama datanya karena dia adalah sebuah primary key. Oke, selanjutnya adalah kita membuat read atau membuat list dari data-datanya tersebut. Yaitu pertama kita membuat adapternya terlebih dahulu. Misalnya recycle view dot
adapter adapter dot view holder. Nah, terus kita implement atau override metodenya. Jangan lupa di sini kita extend lagi si class view holdernya. View dot view holder. Nah, kita alt enter lagi, maka dia membutuhkan constructor seperti ini. Terus kita deklarasikan view-nya. Parent.context .inflat r .layout. Oh iya, di sini kita belum buat apa XML untuk listnya ya. Di sini kita tambahin dulu vektor asetnya. Kita tambahin aset untuk digunakan delete datanya dengan warnanya mungkin merah ya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu list untuk ini ya, datanya. Mungkin namanya list user ya. Stylenya kita tambahin terlebih dahulu, dynamic. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi warna putih. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah text view ya, untuk menampung data-datanya tersebut. Di sini kita menggunakan material text view, 0dp, for content, parent, terus tekstilnya mungkin untuk NSN kita beri agak tebal ya dibandingkan dengan teks yang lain. Terus di sini kita beri ID-nya dengan tv user nama. Terus kita buat material text view lagi. Terus kita kasih marginnya mungkin 8 dp kali ya. Nah, setelah itu kita beri color ya. Dan jangan lupa ini kita ganti ya apa namanya parent layoutnya, kita ganti wrap content karena nantinya kalau kita kasih match parent list usernya itu kan terlalu besar. Jadi seperti ini.
Terus di sini digunakan untuk menampung dari apa namanya kelas. Nah, lalu kita beri namanya tv username, tv user alamat. Nah, lalu kita di sini buat lagi dengan ini. Oh ya, ini harusnya kelas terlebih dahulu, habis itu alamat. Nah, setelah itu kita tampilkan image view untuk yang nantinya digunakan untuk menghapus sebuah data. Nah, kita beri namanya IV user. Nah, setelah kita membuat tampilan untuk listnya, kita kembali lagi ke adapter. Lalu di sini kita berikan returnnya adalah sebuah view holder. Dan kemudian kita buat apa namanya konteks dan juga dengan cara seperti ini. Kita buat model untuk menampung dari apa data SQLite-nya dengan nama mungkin siswa kali ya, supaya lebih sama namanya. Nah, di siswa itu membutuhkan sebuah NSN. Terus kita insert, lalu kita buat getter dan setternya secara seperti ini. Kemudian kita buat constructor dari kelas siswanya seperti itu. Yaitu tadi itu caranya dengan alt insert ya. Nah, kita buat constructor untuk kelas tersebut, untuk kelas si adapternya dengan cara alt enter lagi, terus klik constructor. Terus kita apa ctrl A atau mungkin bisa dengan shift panah bawah atau panah atas, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita di sini berikan get item count-nya, data siswa, terus di sini material CV nama, CV kelas, CV alamat.
image view, terus kita deklarasi apa inisialisasi dari XML ya. Oke, nisn sama dengan item view dot find view by id r dot id dot user nisn nama item view. Setelah itu kita buat interface ya yang digunakan untuk menjembatani antara adapter dan activity-nya. Jadi kita di sini membuat public interface on item click listener seperti ini. Mungkin kalau kita menggunakan sebuah Kotlin, kita sebagai ada cara lainnya yaitu dengan membuat lambda expression atau disebut itu high order function kalau tidak salah. Terus di dalamnya adalah berisi method on item click. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita masukkan apa namanya untuk penyimpan data sementara. Data siswa .get position. Setelah itu kita set datanya. Nisn, set text, data nisn. Terus data nama, lalu kelas set text data get kelas. Alamat set text data get alamat. Nah, di sini kita kasih apa click listener untuk itemnya. Holder.itemView.set on click listener new view.onClick listener. Nah, di sini kita panggilkan on item click ini. Berarti kita harus inisialisasi pada kelas adapternya. Seperti ini. Terus kita set value on item click listener dengan public void. Set on item click listener on item click listener. Nah, seperti ini. Lalu kita inisialisasikan this on item click listener on item click listener. Setelah itu kita panggil si on item click listener ya. Dot on item click. Di sini kita akan membutuhkan sebuah ininya data, parameternya data untuk memanggil on item click, maka kita panggil data ini. Nah,
Setelah sampai di sini, lalu kita kembali lagi ke main activity-nya. Slide. Kita panggil si recycle view-nya. Nah, di sini baru kita set recycle view-nya. Layout manager. Kita inisialisasikan linear layout manager ya untuk recycle view. Terus kita tambahkan divider. Nah, divider ini digunakan sebagai tanda bahwa untuk memisahkan data antar data itemnya. Nah, di sini dia ada dua data divider vertikal. Terus di sini remain set layout manager. Oh iya, yeah. Jangan lupa kita panggil si adapternya. Nah, di sini kita panggilkan adapternya itu new adapter. Di sini dia membutuhkan dua konstruktornya itu konteks dan juga sebuah array list dari model siswa. Di sini kita buat array listnya terlebih dahulu. New array list. Jangan lupa ya di new array list karena kalau dia bisa diinisialisasikan maka akan terjadi force close. Terus kita panggil si on item quick listener-nya. New seperti ini caranya. Add on item quick listener new adapter.on item quick listener. Maka nanti dia akan mengoperate dari adapternya di sini. Dari sini. Nah, dia otomatis nanti akan override datanya. Nah, di sini mungkin untuk mengetes saja kita tampilkan tos. Data dot nama. Nah, di sini untuk mendapatkan datanya itu kita buat fungsi terlebih dahulu kali ya. Ini buat pemisahannya antar data. Set adapter. Nah, seperti ini. Kita set recycle-nya, terus kita set datanya. Nah, seperti ini. Terus SQLite, database, read data. Kita beri nama variabelnya. Bersama dengan data helper dot get readable database. Nah, terus di sini kita membutuhkan kursor dari si database. Seperti ini. Di sini kita cabanya itu menggunakan raw query. Jadi kan ada bisa menggunakan raw query, query, dan juga langsung di exec SQL-nya. Nah, di sini kita menggunakan raw query. Contohnya.
Terus kita cek terlebih dahulu cursor.move to move to first. Nah, ini digunakan untuk apa si kursor agar berada data pada posisi pertama. Setelah itu kita buat perulangan untuk mengambil data tersebut, data pada SQLite ya. Nah, di sini digunakan untuk berpindah posisi sesuai dengan indeks dari perulangannya. Jadi seperti itu. Memindahkan kursor pada posisi indeksnya. Terus kita tambahkan datanya ke dalam array list data siswa ini. Dengan cara data siswa add dot new siswa. Di mana konstruktornya itu adalah NISN, nama, kelas, dan alamat. Ini kita set datanya itu cursor.get string. Nah, get string ini nanti otomatis dia akan ngegenerate dari indeks awal. Sebagai contoh, misalnya di sini kan pertama itu kan NISN, berarti dia mengambil ini indeks pertama. Misalnya contoh kita get stringnya 0. Nah, maka otomatis dia akan seperti ini. Terus kita get string lagi, posisi untuk indeks si nama. Lalu untuk kelas seperti ini. Lalu untuk ininya alamat. Jadi seperti ini. Setelah kita itu jangan lupa adapternya kita notify. Karena kalau kita tidak notify, datanya tidak akan terupdate pada recycle view. Nah, setelah itu jangan lupa di close ya. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, kira-kira sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, di sini pause kita lihat terlebih dahulu. Nah, object reference. Oh iya, di sini kita belum deklarasikan recycle-nya ya. Jadi layoutnya otomatis dia akan memberikan info seperti itu, null object. Makanya saya kurang begitu suka dengan Java karena dia tidak langsung generate otomatis dari XML ke activity Java atau Kotlin-nya. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini datanya udah tampil ya. Kita berhasil menampilkan datanya. Setelah itu mungkin kita
membuat si image view-nya. Nah ini image view-nya karena kenapa tidak tampil karena dia bertumpuk, makanya kita beri elevation-nya. Nah seperti itu. Kemudian setelah kita berhasil menambahkan dan mengambil data-data pada SQLite dan kita masukkan ke dalam recycle view, selanjutnya adalah kita membuat fungsi untuk update data pada SQLite, yaitu dengan cara kita deklarasikan public static final. Nah ini nanti digunakan sebagai reference untuk komunikasi antara insert update dan juga main activity. Data flag. Terus di sini public static final string. Terus ini untuk menampung datanya. Nah, setelah itu di sini kita kasih action pada ketika kita mengklik sebuah data pada recycle-nya. Terus kita put extract. Terus kita buat panggil flag, data flag-nya. Kita edit. Data. Terus ini data. Nah, di sini kenapa masih error? Karena pada kelas siswa ini dia belum menggunakan partial label. Jadi kita mau implement partial label terlebih dahulu. Nah, di sini otomatis dia akan muncul error seperti ini. Klik Alt Enter, terus kita implement method. Terus kita ctrl-a atau mengoverride semua fungsinya. Nah, maka otomatis seperti ini. Nah, di sini write to partialnya kita isi this partial dot write to string. Write string this dot nesl. Lalu kita buat untuk
this dot nama. This dot kelas. Terus kita buat konstruktor kosong untuk kelas siswanya. Nah, untuk membuat konstruktor kosong itu kita dengan cara klik select none. Nah, otomatis kita membuat konstruktor kosong. Terus di sini kita buat konstruktor protected siswa. Parameternya itu parcel. Nah, di sini this MISN sama dengan in.readString karena tipe datanya string, maka kita menggunakan readString. This dot nama this dot alamat. Nah, di sini kita buat kreatornya, public static final parcel label dot creator. Di sini isinya siswa, terus kreator. Kreator siswa. Nah, kita implement lagi seperti itu. Return new siswa source. Nah, ini jangan lupa kita isikan i. Karena kalau no otomatis akan false class. Nah, di sini maka otomatis akan tidak terjadi error karena kita udah implement kelas model siswa menggunakan parcel label. Sebenarnya ada cara lain yaitu menggunakan serializable. Cara lainnya seperti itu. Nah, terus di sini untuk kelas insert update-nya kita buat fungsi untuk menerima data dari kelas main activity. If sudah kita buat stringnya terlebih dahulu. Terus di sini if data flag tambah pakai edit mungkin supaya ini otomatis. Nah, di sini kita mungkin kita replace equals. Kalau di Kotlin itu biasanya menggunakan sama dengan 2 disarankannya. Jangan lupa di sini kita inisialisasinya data flag-nya. Get intent dot get string extra data flag. Nah, lalu ketika dia ngeklik sebuah data, maka datanya harus diterima dalam kelas insert update. Data ini menampung data intent ya dari main activity variable ini, objek data siswa ini.
data siswa sama dengan get intent dot get parcel label extra, karena di situ kan kita mau nambah parcel label. Terus ininya data siswa dot get nama NISN data siswa dot get NISN, terus kelas Nah, setelah itu kan kalau kita mengupdate sebuah data kan otomatis kita tidak boleh mengganti sebuah value dari primary key atau NISN-nya. Makanya kita harus disable-nya. Disable agar data field dari NISN itu tidak bisa diubah atau diganti ketika proses update data. Itu dengan cara NISN focusable-nya false dan kita enable-nya jadi false. Nah, setelah itu kita coba jalankan lagi. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, maka datanya akan otomatis seperti ini. Nah, setelah berhasil, jangan lupa di sini kita kasih logic untuk mengecek apakah dia pada saat create data atau update data. Makanya di sini kita kasih kondisi data flag equals tambah Nah, di sini kita buat fungsi SQLite untuk update sebuah data, yaitu SQL database update sama dengan data helper dot get writable harusnya writable database. Lalu di sini kita menggunakan contoh lain dari SQLite untuk menggenerate sebuah SQL-nya, yaitu dengan cara string SQL atau apapun namanya. Lalu di sini update siswa set nama sama dengan di sini kita harus kasih kutip titik ya, titik 1. Hal itu berguna untuk ngegenerate si kelas ininya, apa namanya, fieldnya itu nama dot text terus itu tambah koma. Nah, ini kita set lagi kelas sama dengan ini. Pada saat di sini harap hati-hati ya, karena biasanya terjadi error pasti di sini.
alamat, get tag, string. Ini jangan lupa dikasih tanda plus. Terus where NSN sama dengan get text to string. Nah, terus kita menggunakan exec SQL. Nah, di sini sebagai contoh, bisa kita tambahkan di sini kesalahan mungkin seperti ini. Maka nanti datanya itu akan otomatis ke detect kalau terjadi kesalahan query. Tapi akan sedikit susah sih kalau ke detectnya itu apakah dia berhasil atau tidaknya dari si query. Nah, di sini ketika kita update data, kita finish si activity-nya. Lalu di main activity kita jalankan on restart. Nah, metode on restart ini digunakan untuk menghasilkan data, mengupdate sebuah data dari ketika update data. Terus di sini kita clear dulu datanya, lalu kita set data lagi. Nah, kemudian kita coba jalankan lagi. Oh iya, di sini saya lupa di notify dataset. Nah, di sini kita coba update sebuah data ya. Contoh misalnya jalan mawar 3. Update datanya. Terus kita klik simpan. Nah, di sini force close. Nah, di sini karena terjadi kesalahan query. Where-nya ini ada si koma ini. SQL exception-nya. Maka ketika di sini tanda koma ini harusnya itu tidak ada. Jadi langsung where tanda kutip 1 spasi where. Nah, ini harus kita hapus berarti. Terus kita coba jalankan lagi. Nah, di sini bisa kita lihat alamatnya sudah terganti. Setelah itu, kita membuat fungsi untuk menghapus sebuah data. Caranya itu, kan kita membuat logiknya itu menghapus data dengan cara klik icon close yang ada di item SQLite-nya. Nah, berarti di sini di adapter kita tambahkan interface untuk delete data. Void on item delete namanya. Ini kita tambahkan lagi parameter position. Nah, digunakan untuk mengecek posisi dari item yang dihapus.
Lalu di sini kita implement lagi holder dot image view set on click listener new view, terus kita panggil lagi on item click listener dot on item delete. Terus ini data, sini kita buat mungkin position. Nah, seperti itu. Nah, di sini pasti terjadi error karena dia baru mengoverride si on item click saja. Jadi kita harus override satu lagi, yaitu on item delete. Nah, di sini kita buat fungsi on item delete-nya itu mungkin kita buat fungsi lagi kali ya, supaya sedikit agak rapi. Nah, di sini kita buat SQL database delete sama dengan data helper dot get readable. Terus di sini kita menggunakan string SQL lagi. Misal contoh kita buat fungsi delete aja. Terus kita langsung delete dot exec SQL. Maka akan otomatis berubah jadi seperti ini dan dia memberikan error from expected. Kalau kita ingin membuatnya seperti itu untuk memudahkan dalam penulisannya. Siswa where NISN sama dengan data. Oh iya, ini harus ini dulu. Forward data. Nah, seperti ini. Data dot get NISN. Setelah itu kita refresh datanya. Mungkin untuk mengecek apakah datanya sudah berhasil atau belum. SQLite database dot create data sama dengan data helper dot get readable. Ini digunakan untuk mengecek data apakah sudah benar-benar terhapus atau belum datanya. Cursor read data dot raw query bintang from siswa null. Terus di sini kita log apakah datanya sudah berhasil dihapus atau belum. Cursor dot get count. Nah, di sini kita close. Terus ini digunakan untuk menghapus data pada array list-nya. Walaupun misalnya di sini sudah terhapus ya SQLite-nya, jadi kita harus juga menghapus data pada array list atau